Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan pejabat gubernur mangkir dalam pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Banten terkait korupsi dana operasional. Pasangan kekasih di Tangerang Selatan curi motor warga. Jembatan di Kabupaten Serang rusak parah, ancam keselamatan warga. Harga emas di Kabupaten Lebak, Banten terus naik sejak awal Januari 2025. Harga emas dijual dari harga Rp1.370.000, saat ini kembali naik pada kisaran Rp1.400.000 per gramnya. Seperti yang terpantau di salah satu toko emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Terlihat warga berdatangan ke toko emas meskipun harga emas naik tembus pada Rp1.400.000 per gramnya. Antusias warga membeli emas cukup tinggi. Menurut pemilik toko emas, dalam 1 bulan terakhir, harga emas terus naik per minggunya. Namun banyak pula warga yang membeli untuk persiapan lebaran dan investasi. Tetapi banyak pula warga yang memanfaatkan momen ini untuk menjual emas yang dimilikinya, terutama pada awal harga emas naik. Emas untuk minggu-minggu ini kecenderungannya naik naik lumayan tajam. Nah, kalau untuk daya beli masyarakat ya kalau untuk hari ini sih alhamdulillah banyak yang beli. Cuman emang minggu-minggu kemarin pas baru naik ya banyak yang jual. Biasanya begitu, kalau begitu baru naik masyarakat tuh cenderung banyak yang jual. Dari hari apa Pak naik harga? Mungkin dari hari Kamis kemarin ya atau Rabu ya udah mulai naik tinggi, naik 10.000 gitu. Adapun turun 1 hari 2 hari tapi naiknya lebih cenderung banyak naiknya kalau minggu-minggu ini. Dari harga berapa itu? Minggu-minggu kemarin mungkin masih di angka 1.370-an per gram. Sekarang udah 1.400.000. Sementara salah satu konsumen mengaku akan membeli cincin emas untuk berinvestasi dan apabila membutuhkan dana bisa kita jual lagi. Ya, lagi beli cincin. Ya. Berapa harga kelasnya? Harga 1 gramnya sekitar 400 ya. Terus buat ya invest aja lah, invest dikit-dikit ya. Selain untuk perhiasan, emas juga biasa digunakan oleh warga untuk koleksi, investasi, dan alat untuk gadai seperti sawah dan tanah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kondisi jembatan yang berada di Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, kondisinya cukup mengkhawatirkan lantaran telah mengalami rusak parah sehingga mengancam keselamatan warga yang berkendara. Jembatan dengan tiang besi memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar 6 meter tersebut rusak di bagian bawah dan tampak terlihat aliran sungai Cikambuy. Jembatan tersebut rusak sejak 7 bulan yang lalu dan dibiarkan tanpa adanya perbaikan dari dinas terkait. Lubang pada jembatan awalnya hanya berukuran kecil, namun seiring musim hujan yang terus-menerus, lubang tersebut melebar bahkan mobil tak bisa melintas. Warga berinisiatif menutup sementara dengan papan plat besi, namun itu hanya sementara karena bila dibiarkan, suatu saat tidak bisa menahan beban kendaraan yang melintas. Jembatan ini udah lama bolong, Pak? Udah lama Pak. Kapan, Pak? Sekitar ya kurang lebih 7 bulanan ya. 7 bulan? Iya Pak, kalau dulu kan nggak bisa sama sekali nggak bisa lewat. Sementara kan ada proyek tanggul Ciujung, dipinjam platnya ini buat bisa lewat akses mobil gitu kan. Ini plat ditutup, ini bawahnya bolong ya? Bolong Pak. Ini kalau nggak ditutup plat nih? Kalau dilepas platnya nggak bisa lewat mobil. Nggak bisa lihat ya? Ya total, paling juga motor gitu. Ya harapan saya semoga secepatnya lah. Biarkan di sini kan aman, nyaman. Makanya sering kalau yang nggak tahu kan orang jauh kan sering
lurus saja nyemplung sini Pak. Oh, pernah kejadian Pak? Pernah anjlok mobil, Mobil. motor gitu. Jembatan itu sudah lama bolong ya. Awalnya sih kecil, cuma makin kesini makin melebar, ditambah kemarin intensitas hujan yang tinggi ya, jadi makin lebar. Sementara ini kita bantu pakai plat Pak. Itu juga dapat pinjam dari proyek Pak ya. Karena kalau tidak ada plat itu tidak bisa dilewati Pak. Ya. Warga meminta dinas terkait untuk segera memperbaiki jembatan yang dikenal padat lalu lintas warga bekerja dan berdagang karena jalan tersebut akses menuju Puskesmas Bandung dan kawasan industri. Ariel Maranus dan Amal Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Untuk mendukung program makan bergizi gratis di Banten, Induk Koperasi Pondok Pesantren melakukan groundbreaking pembangunan dapur pertama untuk program makan bergizi gratis di Ponpes Al-Aqsa, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Selain groundbreaking pembangunan dapur, juga dilakukan simulasi makan bergizi gratis terhadap ribuan siswa Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, serta para santri di lingkungan pondok pesantren. Pembangunan dapur ini membutuhkan kurang lebih 1.000 dapur dengan jumlah penerima 3 juta orang. Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren, Hapi Jazuli, mengungkapkan pembangunan titik dapur di Banten tersebut dengan menu makanan bergizi gratis bersumber dari masyarakat. Ini salah satu titik dapur SPPG yang akan insya Allah dibangun oleh Induk Pesantren, yaitu terletak di pesantren Al-Aqsa. Dan pimpinannya adalah Kiai Zainal Mutakin, dan insya Allah juga nanti akan diikuti dengan 21 titik lagi yang wilayah di Provinsi Banten. Berarti ini baru permulaan nih Pak untuk baru permulaan, karena secara potensi penerima manfaat itu kurang lebih di angka 3 juta di wilayah Banten, Provinsi Banten. Artinya kalau dibagi dengan 3.000, potensinya adalah kurang lebih 1.000 dapur yang harus dikolaborasikan dari PGN maupun dengan pihak Pemprov, Pemda maupun dengan pihak dari yang mandiri sebenarnya. Pimpinan Ponpes Al-Aqsa Zainal Mutakin berterima kasih telah dibangunkan dapur MBG di Ponpesnya. Program ini dinilai sangat bagus untuk mencetak generasi emas di tahun 2045. Pemerintah sudah memberikan tempat dapur umum di tempat kami Pondok Pesantren Al-Aqsa. Semoga tempat ini berkah dan manfaat bagi sekitar lingkungan anak-anak sekolah belajar. Ya kami punya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pihak Provinsi Banten akan menggelontorkan anggaran 300 miliar rupiah untuk program makan bergizi gratis. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang.